Bintang sepak bola Karim Benzema resmi menggugat Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, pada Selasa 16 Januari setelah pejabat itu menuduhnya terkait dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Tudingan Darmanin ini menyusul cuitan Benzema pada Oktober tahun 2023 yang menyuarakan dukungan moral kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban serangan darat dan udara militer Israel. Darmanin lantas menuding Benzema tidak berempati kepada para korban serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar adalah warga sipil. Hamas juga menyandera sekitar 240 orang Israel. Darmanin menuduh Benzema punya keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam yang dilarang di Arab Saudi, Mesir, dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Benzema, melalui tim legalnya, lantas mengancam akan menyeret Darmanin ke pengadilan, dan secara resmi melakukannya pada pekan ini. Karim Benzema tidak pernah punya hubungan apapun dengan organisasi ini Ikhwanul Muslimin, ujar pengacara Benzema, Hugues Fegir. Sebelum lanjut ceritanya, yang dukung Benzema pencet subscribe. Yang dukung Gerald Darmanin kasih like dan berdoa untuk saudara Palestina di kolom komentar. Berdoa untuk warga sipil yang hidup di bawah serangan bom bukanlah propaganda Hamas, bukan juga mendukung terorisme ataupun berkolaborasi dengan mereka. Fegir juga menyanggah cuitan Benzema bermakna pengabaian atas serangan Hamas pada 7 Oktober. Bagaimana duduk perkara gugatan Benzema kepada Darmanin? Apa unggahan Benzema di media sosial? Dan apa tuduhan Darmanin kepadanya? Dalam unggahannya di media sosial 10 dulunya Twitter Oktober silam, Benzema memanjatkan doa kepada orang-orang di Gaza yang menurutnya kembali menjadi korban pengeboman yang tidak adil, yang tidak pandang bulu terhadap perempuan dan anak-anak. Benzema adalah seorang Muslim dan kini berkiprah sebagai kapten tim Al-Ittihad di Liga Saudi. Menurut pengacara Benzema, Hugues Fegir, cuitan pesepak bola itu wajar karena dia berempati kepada orang-orang yang tengah dibombardir serangan. Kendati demikian, Darmanin berpendapat lain. Gerald Darmanin menuduh Karim Benzema terkait dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Kepada kanal TV sayap kanan CEWS, Darmanin menyoroti Benzema yang tidak menyuarakan simpati serupa kepada orang-orang Israel yang menjadi korban Hamas pada 7 Oktober. Lebih lanjut, bekas ujung tombak andalan timnas Prancis itu disebut terkenal punya hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Kita berhadapan dengan hidra bernama Ikhwanul Muslimin, sebab mereka menciptakan atmosfer ekstremisme Islam, tutur Darmanin. Darmanin menuai banyak kritik atas tudingannya kepada Benzema, khususnya dari kelompok sayap kiri politik Prancis yang menuduh sang mendagri tengah mencari dukungan politis dengan menggunakan Benzema. Persepsi publik Prancis terhadap Benzema bisa dikatakan rumit. Di satu sisi, orang-orang mengidolakannya, tetapi tidak sedikit pula yang menudingnya biang masalah. Pada tahun 2021, Benzema mendapat hukuman percobaan selama 1 tahun setelah pengadilan memutuskannya bersalah atas pemerasan terhadap rekan timnas Prancisnya Mathieu Valbuena dalam skandal seks. Darmanin tengah berkampanye untuk pemilu Prancis tahun 2027. Tutur pengamat politik Philippe Morel Chevrolet. Dia tengah mencari cara paling efektif untuk menggait dukungan pemilih sayap kanan. Lingkaran dekat Darmanin mengaku tidak ada dasar hukum untuk menuntut Benzema. Namun, dalam pembicaraan informal dengan pers Prancis, mereka mengatakan Benzema telah memperlihatkan perilaku yang mengarah ke karakteristik Islam garis keras Ikhwanul Muslimin. Mereka memberikan contoh-contoh yakni ketidakmauan Benzema untuk menyanyikan lagu kebangsaan Prancis dan dakwahnya di media sosial. Apa pembelaan Benzema? Dalam gugatan sepanjang 92 halaman yang dilayangkan kepada Darmanin, Benzema menyadari bahwa dirinya terkenal karena hal buruk, sehingga dia digunakan dalam permainan politik. Benzema menegaskan, "Saya tidak punya keterkaitan apapun dengan organisasi Ikhwanul Muslimin ataupun sejauh yang ia ketahui kenal dengan anggotanya." Menurut Benzema, apa yang terjadi setelah 7 Oktober tahun 2023 sepantasnya mendapat sesuatu yang lebih baik dari pernyataan-pernyataan yang menudingnya yang bukan-bukan.
Pengacara ternama Prancis, Emmanuel Daoud, mengaku syok atas intervensi Darmanin. Seperti dilansir koran Le Figaro, apakah bisa ditolerir bahwa seseorang yang merupakan menteri dalam negeri juga seorang menteri urusan agama? Mengatakan empati secara spiritual kepada orang-orang Gaza berarti yang bersangkutan bersalah atas kedekatan dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas? Ujarnya, kita sangat jauh dari hukum dasar kita.